Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Berharap kita semuanya pagi hari ini diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan. Apapun yang menjadi persoalan, permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini, kita percaya bahwa ada Tuhan yang akan selalu menolong, ada Tuhan yang selalu buka jalan buat setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, ibadah kita pagi hari ini, sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Tema pagi hari ini adalah bersukacita karena janji Allah. Sekali lagi, bersukacita karena janji Allah. Kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasal 24, ayat 50 sampai 53. Demikian bunyi firman Allah. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, haleluya. Mereka sangat bersuka cita. Padahal secara jasmani mereka ditinggalkan. Tuhan Yesus naik ke sorga. Para murid masih tetap ada di dalam dunia ini. Tetapi waktu mereka berpisah, ada sukacita. Di dalam hidup para murid-murid, ada sukacita. Firman Allah katakan, sangat bersuka cita. Sukacita para murid bukan karena mereka diberi kekayaan, kelimpahan. Tidak. Mereka sangat bersuka cita. Padahal kalau kita melihat, merenungkan, membaca kisah bagaimana para murid waktu Tuhan Yesus memberitahu kalau mereka akan berpisah, awal-awal mereka sedih. Mereka sangat berduka cita. Tetapi waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka sangat bersuka cita. Mengapa demikian? Mereka bersuka cita karena ada janji yang daripada Allah. Para murid sangat bersuka cita. Secara jasmani mereka ditinggalkan. Harusnya mereka bersedih, tetapi mereka sangat bersuka cita. Karena waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, ada janji Allah yang diberikan kepada para murid. Demikian juga kita orang-orang percaya hari ini, kita juga akan mendengarkan janji Allah. Oleh sebab itu, kita yang sudah mendengarkan janji Allah melalui kebenaran firman Allah, kita pun juga harus bersuka cita. Inilah ciri daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus, bersuka cita. Di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, kiranya kita semua orang-orang yang percaya sanggup tetap bersuka cita. Mengapa? Bersuka cita karena janji Allah. Apakah janji Allah? Kita akan belajar bersama-sama. Apakah janji Allah itu? Dan kita pun setelah mau mendengar kebenaran firman Allah, kita semuanya harus bersuka cita. Haleluya. Bukan karena kekayaan yang melimpah, berkat yang melimpah, bukan. Tetapi karena janji Allah itu. Mari kita sama-sama belajar.
Kita lihat sama-sama Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, janji Allah yang kita akan dengarkan, kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ketiga. Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sukacita yang pertama yang harus kita mengerti adalah waktu Yesus naik ke sorga, Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sukacita bagi orang-orang yang percaya. Yesus sudah menyediakan tempat, dan kita percaya bahwa tempat itu adalah tempat yang menyenangkan. Di mana Yesus berada, di situ pun kita berada. Waktu Yesus naik ke sorga, Dia akan kembali lagi. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, akan menjemput kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kita akan dibawa kemana Yesus ada, kita pun ada. Harusnya kita mengerti sekarang. Walaupun hari-hari ini kita mengalami kesusahan, baiklah kita terus bersuka cita. Mengapa? Kita sudah memiliki satu tempat di mana Yesus ada, kita pun juga berada. Oleh sebab itu, pagi ini bersukacitalah karena kita sudah memiliki satu tempat di mana Yesus ada, kita pun ada. Puji Tuhan, haleluya, bersyukur buat pagi hari ini. Di mana Yesus ada, kita pun ada di situ. Sukacita, tidak ada air mata. Sukacita, tidak ada penderitaan. Sukacita, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesulitan. Yang ada bersukacita bersama dengan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Dia akan kembali lalu menjemput kita, orang-orang yang percaya. Tuhan sudah punya tempat bagi kita semuanya. Di mana Yesus ada, di situ pun kita ada. Nomor 2, ayatnya yang ke-16. Yohanes 14, ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tidak perlu bersusah hati, bersukacitalah. Mengapa? Tuhan berjanji akan memberikan seorang penolong yang lain. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia yang akan selalu menyertai, bukan cuman hari ini, besok, bahkan firman Allah katakan menyertai untuk selama-lamanya. Waktu Yesus ada di muka bumi, Tuhan Yesus ada bersama dengan murid hanya 3,5 tahun. Tetapi kuasa Roh Kudus, seorang penolong yang lain itu, yang akan menyertai orang-orang percaya, yang akan menyertai gereja Tuhan. Dia yang akan menolong gereja Tuhan untuk menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Roh Kudus yang akan menolong
supaya gereja Tuhan dapat memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Roh Kudus yang akan menolong setiap kita yang mengalami kesulitan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat tentang penyertaan Tuhan. Waktu bangsa Israel mengadakan satu perjalanan dari Mesir mau kembali ke tanah Kanaan. Bagaimana Allah menyertai bangsa Israel. Ada tiang awan dan ada tiang api. Tiang awan waktu siang hari akan meneduhkan perjalanan bangsa Israel. Dan tiang api membawa satu penerangan dalam perjalanan bangsa Israel di tengah-tengah kegelapan. Bagaimana Allah menyertai bangsa Israel. Waktu itu 40 tahun. Tetapi Allah berjanji, Yesus sudah berjanji, Dia akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai gereja Tuhan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, janganlah kita perlu takut. Dalam keadaan susah, Roh Kudus yang akan menolong. Dalam keadaan sulit, Roh Kudus yang akan menolong. Bahkan dalam keadaan sakit, Roh Kudus yang akan menyembuhkan. Percayalah, Roh Kudus tinggal di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Roh Kudus yang ada di dalam setiap hidup kita, Dialah yang akan menolong, menyertai, membantu, menopang, menghibur setiap kita semuanya. Haleluya. Tidak perlu susah, tidak perlu takut. Bersukacitalah karena ada Roh Kudus yang akan menolong setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Yang ketiga, kita lihat ayatnya yang ke-18. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu untuk kedua kali. Tuhan Yesus berkata, aku akan datang kembali. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja Tuhan yang mengalami kesesakan, yang mengalami tindisan. Tuhan tidak pernah meninggalkan seperti seorang yatim piatu. Yatim piatu adalah orang anak yang tidak memiliki ayah dan ibu. Sendirian. Banyak orang-orang percaya merasa sendiri, sehingga mereka mulai putus asa. Padahal Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan sebagai yatim piatu. Tuhan selalu ada menyertai kita semuanya. Jangan susah, jangan gelisah, jangan ragu, percayalah. Allah tidak pernah meninggalkan. Dia ada selalu di dalam seluruh hidup kita semuanya. Puji Tuhan, tidak ditinggalkan sendirian. Sekali lagi, tidak ditinggalkan sendirian. Ada Roh Kudus yang akan membantu kita, yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita, yang akan buka jalan buat kita. Jangan susah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia Allah yang bertanggung jawab di dalam seluruh kehidupan kita yang percaya, yang selalu berharap hanya kepada Tuhan. Yang keempat, kita lihat sama-sama. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Puji Tuhan. Damai sejahtera.
Tuhan akan tinggalkan. Damai sejahtera yang dari Tuhan akan diberikan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kenapa gelisah? Kenapa gentar? Kenapa takut? Padahal damai sejahtera yang dari Yesus diberikan buat kita semua. Firman Allah katakan, apa yang Tuhan berikan tidak sama dengan dunia yang berikan. Damai sejahtera yang daripada Allah itu adalah damai sejahtera yang sejati. Nggak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Yang dunia berikan hanya sementara. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera untuk selama-lamanya. Firman Allah katakan, jangan gelisah, jangan gentar hatimu yang mulai gelisah hari-hari ini. Damai sejahtera yang daripada Yesus akan diberikan pagi hari ini dengan kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi kita, gereja Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya teringat waktu Yesus dicobai oleh iblis di dalam Matius pasalnya yang keempat. Waktu Tuhan Yesus dibawa ke atas gunung. Matius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Matius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Sekali lagi, kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis juga bisa memberikan kemegahan dunia ini, kekayaan dunia ini. Iblis bisa memberikan kekayaan. Tetapi firman Allah katakan, yang dunia berikan gak sama. Yang iblis kerjakan gak akan sama. Percayalah, damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera yang sejati. Sekalipun ada badai, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada sakit penyakit, bahkan Mazmur katakan ada dalam lembah kekelaman, ada damai sejahtera di dalam seluruh hidup kita. Kita nggak akan pernah cemas, kita nggak akan pernah gelisah, kita nggak akan pernah takut gentar menghadapi semuanya. Ada Tuhan yang akan membantu, menolong. Ada Roh Kudus. Damai sejahtera ku berikan. Damai sejahtera aku tinggalkan. Dan apa yang Tuhan berikan tidak sama dengan dunia yang berikan. Iblis juga bisa tawarkan satu kemegahan. Tapi itu enggak sama. Tidak sama dengan apa yang Tuhan berikan. Pagi ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan damai sejahtera yang iblis bahkan dunia sediakan. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah selalu memenuhi seluruh kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Yang kelima, kita lihat sama-sama. Yohanes 14 ayatnya yang ke-28 dan 29. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita
karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Yang kelima, sekali lagi, Tuhan memberitahukan Dia akan kembali. Dia akan datang kembali menjemput gereja Tuhan. Dia akan datang kembali. Pasti Dia akan kembali bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Firman Allah katakan, Ia akan bersukacita. Haleluya. Sekiranya kamu mengasihi aku, Yesus berkata, kamu tentu akan bersukacita. Dia akan datang kembali buat kita semua orang-orang yang percaya. Jangan pernah takut gelisah menghadapi semua persoalan masalah kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan menolong, Dia akan membantu, Dia akan memberi kekuatan, Dia yang akan menyembuhkan, Dia yang akan buka jalan. Barang siapa yang mengasihi Yesus, ada sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan buat kita semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat lagi Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 dimulai. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Sekali lagi, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Waktu terakhir, detik-detik terakhir, waktu Yesus mau naik ke sorga, diingatkan kembali, Dia akan datang. Dia akan datang kembali. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, beritakan kedatangan Yesus kembali. Kalau dalam perjanjian lama ditulis Yesus akan lahir sebagai raja, tetapi dalam perjanjian baru kita mau beritakan Yesus akan datang kembali. Haleluya, haleluya. Yesus akan datang kembali. Dia akan menjadi hakim. Dia yang akan menjemput kita. Di mana Yesus ada, kita pun ada. Ada kepastian bagi kita yang mengasihi Dia. Ada kepastian, ada jaminan pasti bagi kita yang percaya kepadanya. Di mana Yesus berada, kita pun ada. Bersyukurlah pagi hari ini kita semuanya yang sudah percaya kepadanya. Jangan gelisah, jangan gentar. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita semuanya. Roh Kudus sudah tercurah waktu di loteng Yerusalem dan akan terus dan terus dan terus dan terus dicurahkan. Bagi kita yang rindu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, pagi hari ini kita mau datang kepada Allah, meminta kuasa Roh Kudus selalu memenuhi seluruh hidup kita semuanya. Dalam perjalanan dunia yang semakin gelap, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa Roh Kudus. Jangan takut, kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang akan membantu.
Ada Roh Kudus yang akan menolong kita semuanya. Kiranya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Allah membawa sukacita bagi kita. Sukacita bukan karena kekayaan yang Tuhan berikan, tapi sukacita karena ada janji Allah. Mari sama-sama kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita terus mengasihi Tuhan. Masih ada banyak perkara yang Tuhan akan nyatakan buat setiap kehidupan kita semuanya. Kita rindu hari-hari ini akan berlalu, berakhir. Tetapi di atas semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Oleh sebab itu, mintalah kuasa Roh Kudus yang akan selalu menolong buat kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mohon supaya Allah Roh Kudus selalu dicurahkan atas kita. Kita semua gereja Tuhan akan dipenuhkan dan terus dipenuhkan, dan terus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Yesus. Kita akan nyanyikan Roh Kudus yang manis. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Allahku. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Glory bagimu ya Tuhan. Terima kasih. Glory bagimu Tuhan. Puji nama Yesus. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. 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 Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku,
Datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Datang penuhiku, amin. Datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Haleluya, haleluya. Urapi kami, datanglah, curahkan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalir, 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 ya Roh Kudus. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, Engkau yang akan bekerja lebih lanjut. Roh Kudus, hamba-Mu percayakan Engkau terus bekerja di antara kami gereja, orang-orang yang percaya kepadamu. Engkau Allah, Engkau Tuhan Yesus yang berjanji akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu kuasa Roh Kudus yang akan selalu menyertai kami. Tolonglah gereja-Mu di akhir zaman ini, kuatkan kami ya Tuhan, untuk iman percaya kami terus hanya kepada Tuhan. Sekalipun gelombang sakit penyakit, sekalipun gelombang kesulitan menerpa hari-hari ini, Roh Kudus, Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang menopang kami, Roh Kudus yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kebenaran firman Allah. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau selalu ada di dalam seluruh hidup kami. Kami tahu Engkau akan datang kembali menjemput setiap kami orang-orang yang mengasihi-Mu ya Allah. Oleh sebab itu kami mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan, apapun kesulitan kami. Kami mau terus tetap bersuka cita. Tuhan berkati seluruh jemaat, berkati gereja Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, berkati orang-orang yang percaya kepadamu. Roh Kudus, kuatkan mereka. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, berkaryalah Roh Kudus. Kami rindu ada banyak pertobatan, ada banyak keselamatan. Bukan saja kami yang diselamatkan, tetapi kami rindu ada banyak orang diselamatkan. Apabila mereka mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Allah masuk ke telinga hati mereka, Tuhan tolong beri pertobatan, beri keselamatan. Ada tuaian besar terjadi. Haleluya, api Pantekosta terus menyala, api Kristus terus menyala bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih, kami terus akan bersuka cita. Bukan karena kekayaan, bukan karena kelimpahan, tetapi karena janji-Mu ya Allah. Kami hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang sungguh baik. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan
ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga mereka masing-masing. Apapun menjadi kebutuhan, keperluan jemaat-Mu, Tuhan selalu mencukupkan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang dilanda sakit penyakit pandemi yang ada. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan berkati lingkungan kami di tempat ini. Tuhan juga memberkati dengan kesehatan, kesembuhan yang daripada Allah. Perlindungan penyertaan-Mu atas kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya dari mulai saat ini sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Teruslah bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.